Kemudian setelah kornea, kalau kita lihat mata seseorang itu ada warnanya ya, ada yang berwarna coklat, kemudian ada yang berwarna biru, ada yang berwarna coklat muda gitu kan. Itu warna dari mata dihasilkan oleh iris. Nah, kemudian antara kornea dengan iris itu ada sebuah ruangan, itu kita sebut sebagai kamera okuli anterior. Nah, kamera okuli anterior ini dia berisi cairan yang disebut dengan humor aquos. Kemudian setelah COA, di belakang iris tepatnya itu ada yang namanya COP, kamera okuli posterior. Isinya juga humor aquos. Nah, humor aquos ini alirannya itu dari belakang ya, dari COP, dari sini. Terus ngalir ke depan sini, terus ke sini, bermuara ke sini. Muara dari humor aquos ini itu merupakan kanalis sclem ya, yang ini. Di sini. Yang titik kecil ini ya. Nah, kanalis sclem ini lokasinya lebih tepatnya ada di sudut antara kornea dengan iris ya. Jadi kita sebut sebagai angulus irido cornealis. Nah, kemudian selain bagian-bagian ini, kalau kita melihat mata ya, di tengah-tengah mata itu kan ada lingkaran ya, lingkaran gelap. Nah, lingkaran gelap itu dihasilkan oleh ini nih. Nah, itu merupakan pupil. Pupil ini diameternya bisa berubah-ubah, bisa melebar, bisa menyempit, melebar, atau menyempitnya pupil itu bergantung pada iris. Tentu dipengaruhi oleh cahaya. Oke, selanjutnya di bagian luar, masih di bagian luar ya, antara kornea dengan konjungtiva, kita biasa sebut konjungtiva ya. Di sini konjungtiva tidak digambarkan, harusnya perbatasannya di sini ya, dan di sini. Konjungtiva itu melapisi palpebra, melapisi bulbi, dan juga melapisi fornix, yaitu celah antara pertemuan antara palpebra dengan bulbi, itu dilapisi oleh konjungtiva. Nah, antara konjungtiva dengan kornea itu disebut dengan limbus di sini ya, lokasinya. Nah, kemudian untuk konjungtiva nanti kita bahas tersendiri ya, karena di gambar ini tidak disertakan. Oke, selanjutnya masih di bagian luar. Kalau kita lihat mata itu kan ada putih-putih ya, bola mata kita, itu namanya sklera. Untuk bagian luar seperti itu, kita akan masuk lebih dalam lagi. Oke, kita kasih nomor ya, ini 1. Oke, yang nomor 1 ya, itu adalah lensa. Kemudian yang nomor 2 adalah badan vitreus, atau corpus vitreus ya, isinya vitreous humor. Yang nomor 3 adalah retina, kemudian yang nomor 4 adalah koroid. Kemudian yang nomor 5 itu adalah makula. Di tengah-tengah makula itu ada fovea, fovea centralis ya. Nah, kemudian yang nomor 6 itu adalah badan siliar. Nah, kemudian yang nomor 7 itu adalah zonula ciliaris. Nah, zonula ciliaris ini merupakan penggantung dari lensa ya. Kalau makula dan fovea ini adalah area dari retina yang konsentrasi sel kerucutnya itu sangat tinggi, terutama di fovea ya. Oke, kemudian koroid. Perlu diperhatikan bahwa koroid ini akan berlanjut menjadi 2 bagian. Yang pertama dia berlanjut menjadi badan siliar, nomor 6 ini. Dan dia juga berlanjut menjadi iris. Ya. Jadi koroid itu berlanjut menjadi 2 bagian tersebut. Kemudian ada yang disebut sebagai media refrakta ya, yang berperan dalam refraksi. Apa saja? Yaitu yang pertama ada kornea, kemudian ada aqueous humor, kemudian ada lensa, dan ada vitreous humor ya. Jadi 4 bagian ini merupakan media refrakta untuk refraksi cahaya ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari bagian-bagian ini? Karena nanti banyak sekali hal yang akan kita bicarakan pada video di part-part berikutnya yang akan membahas bagian-bagian ini ya. Salah satunya kondisi klinis di kornea, kemudian kondisi klinis pada lensa, kemudian kondisi klinis pada iris ya, sinekia dan lain sebagainya. Kemudian kondisi klinis pada retina, misalnya saat funduskopi ya, oftalmoskop, kemudian pada konjungtiva, kelainan-kelainan pada konjungtiva, seperti itu. Kita akan banyak membahas hal-hal tersebut, jadi penting untuk kita tahu bagian-bagiannya. Mana sih yang disebut konjungtiva, mana sih yang disebut kornea, mana sih yang disebut COA, COP, kanalis sclem, lensa, retina, makula, fovea, seperti itu ya. Baik, kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan komen di bawah. Kalau ada saran dan koreksi, silakan komen juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.